Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Entah berapa lama waktu berlalu. Secercah cahaya redup tampak berkelap-kelip di penglihatan Yi Feng yang redup. Ia secara naluriah mencoba membuka matanya, tetapi kelopak matanya terasa seperti berat 1000 pon, dan ia tak mampu mengangkatnya. Seluruh tubuhnya lemas, tak sadarkan diri sepenuhnya. Ia meronta beberapa kali, tetapi bahkan satu jari pun tak mampu bergerak. Kelemahan yang amat sangat itu seakan datang dari lubuk jiwanya, menguras abis tubuhnya hingga tindakan sederhana membuka mata pun terasa hampir mustahil. Baru setelah sebuah suara samar terdengar dari kejauhan, Yi Feng tersadar kembali. Manusia terlahir baik. Kata-kata pencerahan ini, yang dilantunkan dengan suara kekanak-kanakan, menggema bagai mata air jernih, membersihkan pikiran Yi Feng yang lelah dan meyakinkannya bahwa ia masih hidup. Tanpa sadar, seluruh tubuh Yi Feng mulai memancarkan kehangatan yang samar. Saat matahari terbit, udara terasa lebih hangat, dan Yi Feng akhirnya menemukan kekuatan untuk perlahan mengangkat kelopak matanya yang berat. Pandangannya kabur. Balok-balok yang menggantung tinggi di atas tampak biasa saja, terbuat dari kayu biasa, namun bersih tanpa debu, menciptakan suasana yang nyaman. Setelah menatap kosong beberapa saat, Yi Feng berusaha keras untuk menoleh. Pandangannya perlahan menjadi jelas, dan akhirnya ia bisa melihat meja, kursi, dan perabotan di sekitarnya. Meskipun terasa asing, dekorasi yang sederhana dan elegan itu terasa sangat menarik baginya. Aroma samar yang menyegarkan di udara juga menghadirkan rasa damai yang tak terlukiskan. Pada saat itu, ia akhirnya menyadari bahwa ia berada di ruangan yang asing. Ruangan itu rapi dan sederhana, namun elegan. Ia pastilah orang yang sangat teliti dan rapi. Tepat saat ia berusaha untuk bangun dan melihat, sesosok anggun bergaun putih perlahan memasuki ruangan. Ia adalah seorang wanita, kulitnya sehalus krim dan wajahnya semerah buah persik, sungguh cantik. Senyum terkejut alami menghiasi wajahnya yang lembut, semurni dan sehangat sinar matahari di luar. Akhirnya kau bangun, bisiknya lembut, bagaikan mutiara yang jatuh di atas nampan batu giok. Pada pandangan pertama, Yi Feng terpesona oleh kecantikannya. Wanita itu mendekat dengan langkah kecil, berdiri diam di samping sofa empuk dengan tatapan khawatir di matanya. Aroma lembut yang pas tercium darinya, menghadirkan rasa damai dan tenteram. Meskipun kata-kata dan sikapnya mudah didekati, kecantikannya yang memukau dan kehadirannya yang begitu halus membangkitkan rasa jarak yang membuat orang takut akan gangguan, benar-benar membuat Yi Feng terpaku. Wanita itu tampak tak terpengaruh oleh tatapan semua orang, hanya bertanya dengan lembut. Bagaimana keadaanmu? Lukamu parah, tapi akhirnya kau sadar. Bisakah kau bicara sekarang? Setelah beberapa kali bertanya, Yi Feng akhirnya tersadar. Setelah beberapa kali menegangkan tenggorokannya, ia akhirnya berhasil mengucapkan kata-kata pertamanya setelah sekian lama. Meskipun jawabannya naluriah, rasanya canggung dan canggung. Aku bisa bicara. Wanita itu menghela napas lega. Namun ia terhibur oleh ekspresi Yi Feng yang kebingungan. Melihat betapa lemahnya Yi Feng, wanita itu membantunya minum air, lalu membawakannya semangkuk bubur, menyuapinya dengan lembut dan hati-hati menggunakan sendok. Setelah nasi dan air habis, tubuh Yi Feng sepenuhnya sadar. Ia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya, mampu berbicara sedikit, dan keduanya mulai berbincang. Terima kasih, Nona muda karena telah menyelamatkan saya. Bolehkah saya tahu nama Anda? Nama belakang saya Bai. Jadi, saya Nona Bai. Saya akan membalas kebaikan Anda di masa depan. Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa terluka separah ini? Setelah beberapa patah kata, situasi tiba-tiba menjadi canggung. Menatap tatapan Nona Bai yang polos, khawatir, dan ingin tahu, mata Yi Feng membeku, pikirannya kabur, tak mampu mengingat jawabannya. Siapa saya? Bagaimana saya bisa terluka? Percakapan yang harmonis dan damai itu terputus oleh gumaman Yi Feng yang bingung. Ekspresinya semakin kosong, seolah-olah ia sedang histeris, mengulang pertanyaan-pertanyaannya berulang kali. Melihat ini, Nona Bai mendesah dalam hati dan berhenti bertanya. Ia membantu Yi Feng berbaring di sofa empuk dan berbicara lembut untuk menghiburnya. Kau terluka parah dan belum pulih. Jangan memaksakan diri jika kau tidak ingat. Petik 2. Mulai sekarang, kau akan memulihkan diri di sini. Melihat sosok bergaun putih yang pergi, Yi Feng menjawab dengan tatapan kosong. Meskipun ada ribuan keraguan di hatinya, ia merasa sangat nyaman dan hangat saat itu. Saat itu, sebuah kalimat tiba-tiba muncul di benaknya. Di dunia ini, hanya perempuan yang merupakan kebenaran. Entah dari mana ia mendengar ini, tetapi Yi Feng sepertinya memiliki kesan yang mendalam tentang hal itu. Rasanya selalu sangat familiar, dan ia sangat setuju dengan itu saat itu. Sayangnya, sekeras apapun ia mencoba mengingat, ia tidak dapat mengingat apapun. Ia menatap balok-balok itu selama beberapa tarikan napas. Pikiran Yi Feng kosong, dan tak lama kemudian ia dilanda kelelahan dan tertidur lagi. Setelah setengah bulan memulihkan diri, Yi Feng akhirnya bisa berdiri dan berjalan perlahan. Ia perlahan-lahan mulai mengenal desa pegunungan kecil tempat tinggalnya, dan ia pun semakin dekat dengan Nona Bai.
Gadis ini tak hanya seorang dokter yang terampil, tetapi juga ahli puisi dan lagu. Ia sering mengajar anak-anak di sekolah dasar desa. Konon, penampilan mencerminkan isi hati, dan dengan pikiran seorang bodhisattva, tak heran ia begitu cantik. Yi Feng sangat berterima kasih atas anugerah penyelamat nyawa gadis itu, tetapi karena keterbatasan geraknya, ia tak bisa berbuat banyak untuk membalas budinya. Ia hanya bisa menyimpan kebaikan hati ini dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, luka Yi Feng berangsur-angsur membaik, dan ia bisa berjalan perlahan tanpa perlu tongkat. Ia dan Nona Bai semakin dekat, mengembangkan pemahaman diam-diam, dan kehidupan mereka pun kembali normal. Setiap pagi, Yi Feng akan mengantar Nona Bai ke sekolah sebagai tanda terima kasih. Sepanjang perjalanan, ia dikelilingi oleh anak-anak desa yang bertanya kepada mereka. Tawa dan kegembiraan mereka membawa suasana yang semarak ke desa kecil itu. Anak-anak itu penuh dengan kepolosan, wajar saja jika mereka penasaran dengan Yi Feng, seorang asing. Bahkan setelah bertemu dengannya berkali-kali, mereka masih tampak seperti bayi yang penasaran. Yi Feng tidak mempermasalahkan kebisingan anak-anak itu, sebaliknya, ia senang mengobrol dengan mereka. Mendengarkan tawa dan obrolan polos mereka selalu membuatnya merasa sangat rileks dan nyaman. Sayangnya, setiap kali seorang anak mengajukan pertanyaan pertama, Yi Feng mulai merasa bingung. Kakak, siapa namamu? Dikelilingi oleh sekelompok anak yang penasaran, Yi Feng tampak kebingungan. Tatapannya yang linglung itu 3 bagian bingung, 2 bagian malu, dan setengah bingung, seolah-olah ia bisa menggali bangunan 3 lantai dari kakinya. Melihat itu, Nona Bai tak kuasa menahan tawa. Anak-anak itu juga tertawa terbahak-bahak, mengoceh tanpa henti. Oh, dia masih tidak ingat. Apakah dia sudah sembuh? Mungkinkah kakak ini tidak punya nama? Mustahil. Ibuku bilang semua orang punya nama. Bahkan Ahuang kita punya nama, jadi bagaimana mungkin dia tidak punya? Kurasa kakak ini pasti lupa. Kakak terlihat agak konyol, kenapa tidak panggil saja Ah Dai? Ah Dai, hahaha. Tawa terbahak-bahak, dan anak-anak mulai bersorak dan bermain. Meskipun mereka tidak berniat menggoda, kata-kata dan tindakan mereka yang polos tetap menunjukkan sedikit kenakalan kekanak-kanakan. Menghadapi lelucon ceroboh anak-anak ini, Yi Feng tampak sedikit bingung. Melihat ini, Nona Bai berpura-pura kesal, matanya yang indah melotot ke samping. Hanya dengan sekali pandang, ia menunjukkan sikap seorang guru yang tegas. Dikombinasikan dengan penampilan dan sikapnya yang sempurna, ia tiba-tiba menjadi suci dan tak tergoyahkan, membungkam sekelompok anak nakal itu. Namun dalam sekejap, tawa mereda, dan anak-anak minggir, menolak untuk menggoda Yi Feng lebih jauh. Melihat Nona Bai berpura-pura marah untuk pertama kalinya memang agak mengintimidasi, tetapi juga secara halus mengungkapkan pesona lain yang menarik perhatian Yi Feng. Baru, setelah Nona Bai menoleh ke belakang sambil meminta maaf, ia tersadar. Jangan pedulikan aku, anak-anak ini tidak bermaksud jahat, mereka hanya bercanda. Mereka masih muda dan belum tahu tata krama. Ini semua salahku karena tidak mengajari mereka. Melihat permintaan maaf gadis itu yang ramah, Yi Feng secara naluriah membungkuk. Nona Bai, Anda terlalu baik. Anak-anak memang bicara tanpa batas, jadi saya tidak keberatan. Lagi pula, Ah Dai terdengar sangat lucu, yang 100 kali lebih baik daripada tidak punya nama sama sekali. Dan itu bisa membuat semua orang tertawa, jadi kenapa tidak? Sikap dan kata-katanya dipenuhi keanggunan, dan hatinya sungguh luar biasa. Melihat Yi Feng seperti ini untuk pertama kalinya, mata Nona Bai dipenuhi keheranan. Ia mengangguk setuju sambil tersenyum, dan rasa ingin tahunya terhadap Yi Feng semakin kuat. Yi Feng tak menghiraukan, tersenyum dan bercanda dengan anak-anak. Mulai sekarang, kalian boleh memanggilku Ah Dai. Bagaimana dengan panggilan itu? Melihat sikapnya yang murah hati dan mudah didekati, anak-anak mulai menyukai Yi Feng. Meskipun sesekali mereka meneriaki Ah Dai, mereka tetap menggunakan panggilan sayang, kakak, sebagai panggilan akrab mereka. Tentu, Ah Dai, kakak, ayo kita memancing bersama suatu hari nanti. Aku tahu kolam yang banyak ikannya. Aku juga mau. Hahaha. Dalam sekejap mata, Yi Feng telah menjadi pemimpin anak-anak. Sesosok tubuh tinggi berbaju putih berjalan maju dengan mudah, ditemani sekelompok anak yang tertawa. Pemandangan yang dipenuhi tawa dan kebebasan itu bagaikan lukisan dari kejauhan, memberikan rasa santai dan nyaman yang tak terlukiskan. Melihat pemandangan ini, mata Nona Bai berbinar lega. Tanpa sadar, mata yang penasaran tertuju pada sosok berbaju putih itu, dan lengkungan samar melengkungkan bibir merahnya. Saat itu, Nona Bai semakin yakin bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat untuk menyelamatkan Ah Dai. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawa seseorang, tetapi ia tidak menyangka Ah Dai memiliki karakter dan tutur kata yang begitu baik. Ini sungguh kejutan kecil. Meskipun Ah Dai masih belum bisa mengingat apapun, karakter dan pengetahuan yang telah ia tunjukkan sejauh ini sudah cukup untuk mengajar anak-anak ini. Untungnya desa ini memiliki rekan pengajar lain. Dalam sekejap mata, bulan Maret telah tiba. Hari-hari santai selalu berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, musim semi telah berlalu dan musim panas telah tiba.
Pegunungan dan ladang dipenuhi bunga-bunga, dan burung-burung berkicau. Di tengah terik musim panas, udara hangat dipenuhi aroma bunga yang samar. Desa pegunungan kecil itu terasa seperti surga, penuh tawa dan ketenangan. Selama lebih dari 3 bulan, tubuh Yi Feng telah pulih dan ia telah sepenuhnya menyatu dengan kehidupan di sana. Selain mengajar di sekolah setiap hari, ia juga membantu Nona Bai memotong kayu bakar dan mengambil air, membalas kebaikannya dengan sebaik-baiknya. Keduanya tinggal bersebelahan, pergi ke sekolah bersama untuk mengajar setiap pagi, dan pulang ke rumah untuk memasak bersama di siang hari. Mereka mengembangkan pemahaman diam-diam dan menjadi lebih akrab satu sama lain. Tinggal di samping seorang wanita cantik setiap hari dan mengajar anak-anak desa bersama-sama, kehidupan seperti ini terasa sangat santai, yang membuat Yi Feng merasa sangat rileks baik secara fisik maupun mental. Di matanya, Nona Bai benar-benar peri yang bisa melakukan segalanya. Ia bisa mengajar di aula dan memasak di dapur. Tangannya seputih giok, membuatnya tampak seperti wanita muda yang belum pernah menyentuh ujung jari wanita, namun ia menguasai segalanya. Jika ada peri, wanita ini pastilah yang paling cantik. Bertemu dengan wanita secantik itu sungguh merupakan berkah yang luar biasa. Yi Feng tentu saja mengaguminya, tetapi itu hanyalah kekaguman, dan ia tak akan pernah berani memendam pikiran berlebihan terhadap dermawannya. Lagi pula, ia tak bisa mengingat apapun tentang masa lalunya, dan ia tak tahu mengapa ia terluka parah dan terdampar di desa pegunungan kecil ini. Mungkin ia pernah menjadi penjahat besar. Atau mungkin ia pernah diburu sampai sejauh ini oleh seorang penjahat. Bagaimanapun, Yi Feng bahkan tak bisa memastikan masa lalunya, jadi ia tentu saja tak berani memikirkan hal lain. Bahkan secercah kasih sayang yang sesekali ia rasakan terpendam jauh di dalam hatinya. Sekarang, ia tak lebih dari orang bodoh yang tak tahu apa-apa, hanya bisa membaca dan menulis, mengambil air, dan menebang kayu bakar. Ia tak tahu apa-apa lagi. Seandainya bukan karena buah-buahan dan beras yang dikirim penduduk desa melalui pengajarannya, ia pasti hidup dari kemurahan hati Nona Bai. Setelah selamat dari cedera serius, Yi Feng merasa cukup menjadi guru biasa di desa pegunungan ini, menjalani hidup tanpa beban. Mengenai masa lalu, ia tak berdaya. Terlepas dari masa lalunya, baik atau buruk, Yi Feng telah merelakannya. Ia menerima apa adanya, puas dengan apa yang dimilikinya. Sikap spontan dan alami ini kurang lebih disadari oleh Nona Bai. Setelah beberapa bulan berinteraksi, ia mulai memahami Yi Feng lebih baik. Meskipun ia masih belum mengetahui masa lalu Yi Feng, ia telah mengamati kata-kata dan tindakan Dai selama kebersamaan mereka yang panjang, dan ia telah menemukan karakter baiknya, yang membuat Nona Bai senang. Dai ini, yang mampu mengajar di sekolah dan juga melakukan pekerjaan kasar mengambil air dan menebang kayu, tidak pernah mengeluh, apapun keadaannya, selalu menampakkan senyum cerah dan tenang. Yang lebih luar biasa, ia memiliki hati yang penuh syukur, selalu diam-diam membalas kebaikannya, dan menunjukkan toleransi bahkan terhadap anak-anak nakal. Baik hati, ceria, dan pekerja keras. Semua pujian hanya bisa dilimpahkan kepada Dai. Sesekali, Nona Bai memandangi wajah tampannya, gelombang kekaguman membuncah di hatinya, dan rasa ingin tahunya tentang masa lalu Dai semakin menjadi-jadi, tetapi ia selalu tak menemukan apapun. Hari-hari berlalu, dan Nona Bai semakin akrab dengan Dai. Meskipun ia biasa-biasa saja, sesekali menunjukkan bakat baru yang akan mengejutkannya, tampaknya tak ada yang istimewa darinya. Namun, Nona Bai telah memastikan bahwa Dai adalah seorang cendekiawan yang andal, penuh tanggung jawab, dan berpengalaman. Jika ada orang yang benar-benar baik di dunia ini, Dai adalah salah satunya. Sayangnya, ketika seseorang tak berdaya, kebaikan semata tak mampu melindungi dirinya, bahkan mungkin berujung pada banyak perlakuan tidak adil. Jika seseorang ingin menegakkan keadilan di dalam hatinya, ia harus mampu melindungi dirinya sendiri. Dengan pemikiran ini, Nona Bai diam-diam membulatkan tekadnya. Suatu hari, di siang hari, di depan pondok beratap jerami, anak-anak berpamitan dengan hormat dan masing-masing pulang, tawa mereka pun memudar di kejauhan. Menatap pemandangan ini, bibir merah Nona Bai melengkung tipis. Meski hanya seulas senyum, senyum itu sungguh indah. Menatap diam-diam senyum yang tak tertandingi itu, mata Yi Feng membeku dalam linglung. Meskipun telah melihatnya berkali-kali, setiap kali ia menatap mata Nona Bai, ia masih terpesona tak terlukiskan, dan senyum tersungging di bibirnya. Nona Bai tersenyum pada anak-anak itu, dan Yi Feng balas tersenyum padanya. Mungkin kebahagiaan hidup sesederhana itu. Saat itu, Yi Feng merasakan denyutan di hatinya, ingin mengenang momen indah ini selamanya. Sayangnya, keindahan selalu cepat berlalu. Sebelum Yi Feng sempat melihatnya lagi, mata jernih itu sudah berbinar-binar ke arahnya. Apa yang kau senyumi? Suara lembut itu setenang biasanya, tetapi Yi Feng tersipu mendengar pertanyaan itu. Aku memperhatikan anak-anak ini. Aku sangat iri pada mereka. Ia tergagap, tak mampu mengungkapkan maksudnya. Meskipun ia berhasil menyembunyikan kepanikan di matanya, langkah kakinya seolah menggali lubang di tembok besar. Untungnya, Nona Bai tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk pelan.
Ya, Yi Feng merasa lega, kecanggungannya sedikit mereda. Melihat langkah anggun Nona Bai, Yi Feng mengikutinya tanpa sadar, berjalan tak tentu arah, nyaris tak memperhatikan jalan di depannya. Ketika ia dan Nona Bai berhenti, ia mendongak dan melihat mereka telah sampai di hutan bambu di belakang desa. Mata Yi Feng berbinar terkejut, dan ia memberi hormat dengan bingung. Nona Bai, sekarang sudah waktunya makan siang. Mengapa kita di sini? Nona Bai menoleh ke belakang, sedikit antisipasi terpancar di matanya. Aku membawamu ke sini untuk melakukan sesuatu. Nada bicara Yi Feng menjadi gugup setelah mendengar kata-kata yang tak terjelaskan ini. Apa itu? Ekspresi Nona Bai tiba-tiba menjadi serius, nadanya menjadi lebih serius, seolah-olah ia sedang mengajar anak-anak di sekolah, seolah-olah dirasuki seorang guru. Katanya, sejujurnya, saya seorang kultivator. Melihat karakter Anda yang luar biasa, saya tertarik untuk mengajari Anda cara berkultivasi. Mata Yi Feng terbelalak kaget. Nona Bai, apakah Anda kultivator legendaris itu? Saat itu, menatap sosok tanpa noda dalam balutan gaun panjang, Yi Feng akhirnya mengerti mengapa gadis ini selalu membuatnya merasa begitu tidak aman. Ternyata orang itu sebenarnya seorang abadi. Meskipun Yi Feng telah kehilangan ingatan masa lalunya, ia telah mendengar dari penduduk desa tentang keberadaan para master yang mampu mengolah dao di dunia luar. Konon, mereka yang mencapai pencerahan dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan hanya dengan lambaian tangan, sebuah fakta yang membuatnya takjub. Tanpa diduga, sang abadi legendaris itu berada tepat di sebelahnya. Tiba-tiba, Yi Feng merasakan jarak antara dirinya dan Nona Bai semakin melebar. Rasa terkejut, tersadar, dan gentar berkelebat di mata Yi Feng, membuatnya terdiam sesaat. Hingga Nona Bai bertanya, maukah kau berlatih denganku? Begitu kata-kata itu terucap, hati Yi Feng tersentuh, dan ia setuju tanpa ragu. Aku bersedia, meskipun ia tidak tahu betapa sulitnya latihan itu, dan apakah ia, seorang yang biasa-biasa saja, dapat memulai jalan menuju keabadian, Yi Feng tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ia sangat ingin mengejar cahaya bulan putih di hadapannya. Nona Bai tampak senang dengan ketegasan Yi Feng. Ia tersenyum dan mengangguk, lalu mulai membimbingnya. Tak lama kemudian, Yi Feng mulai berlatih sesuai metode Qigong. Dalam 10 tarikan napas, ia telah menguasai teknik pernapasan dan bahkan dapat merasakan energi spiritual. Penampilan ini membuat Nona Bai yang mengamatinya terkesima. Bahkan aku tidak memiliki bakat seperti ini saat itu. Meridiannya jelas masih tersumbat, dan ia hanyalah manusia biasa, namun ia mampu langsung menguasai teknik pernapasan. Sepertinya meskipun ia telah melewati usia optimal untuk memasuki Dao, ia mungkin masih dapat memulai jalan menuju keabadian. Bagaimana mungkin ia begitu berbakat dan masih manusia biasa? Masa lalu macam apa yang dimilikinya? Nona Bai terkejut, memperhatikan Yi Feng bermeditasi dengan saksama. Ia semakin terkejut, dan mata indahnya mulai berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu. Di bawah bimbingan Nona Bai, kultivasi Yi Feng berkembang pesat. Setiap terobosan membuat Nona Bai takjub dan perlahan mengubah Yi Feng, dari seorang pemuda yang kebingungan dan naif menjadi seorang kultivator muda yang terhormat. Seiring kultivasi Yi Feng terus meningkat, Nona Bai semakin menghargainya. Kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka menyempit, dan hubungan mereka perlahan menghangat. Setelah 5 tahun bersama setiap hari, Nona Bai mulai menyadari integritas Yi Feng dan kagum dengan bakatnya yang luar biasa. Kegembiraan setiap hari saat melihat kultivasi Yi Feng tumbuh terasa lebih besar daripada kegembiraannya sendiri. Dengan terobosan Yi Feng berikutnya, ia memasuki alam sumber bayi. Kultivasinya melampaui Nona Bai. Ia telah mengalami transformasi total, sikapnya jauh melampaui dirinya yang dulu, seolah-olah ia telah terlahir kembali. Ketika matanya yang berbinar terbuka, ketenangan muncul di dalamnya. Melihat itu, Nona Bai tersenyum lembut dan penuh kasih sayang, akhirnya memberikan kata-kata pujian. Kultivasimu saat ini telah melampauiku. Bahkan di antara bangsa-bangsa ini, kau lebih dari mampu membela diri. Kau dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua ini. Petik 2. Selamat, Dai. Tatapan Yi Feng melembut saat ia melihat wanita cantik itu mendekat sambil tersenyum. Tatapannya mendapatkan tingkat tekad yang baru, tatapan yang lebih jernih. Ia perlahan bangkit dan berjalan menuju Nona Bai, berterima kasih padanya, dengan santai menyebutkan nama yang baru saja diingatnya. Terima kasih banyak untuk beberapa tahun terakhir ini. Namaku Yi Feng, tapi sebenarnya, Nona Bai sudah menyela di tengah kalimat. Meskipun sedikit keterkejutan melintas di matanya, ekspresi tenang di wajah cantiknya tetap tidak berubah. Tidak perlu formalitas antara kau dan aku. Selamat akhirnya mengingat namamu, tapi di mataku, kau akan selalu menjadi Dai. Masa lalu tidak penting. Mendengar ini, Yi Feng tersenyum lega. Memang, seperti yang dikatakan Nona Bai, masa lalu tidak penting. Tidak peduli kejayaan atau kehinaan, itu tidak bisa mengubahnya. Yang terpenting adalah perasaannya tidak akan berubah, dan ia akan selalu menghargai takdir yang langka ini. Di lautan manusia yang luas ini, sungguh sebuah anugerah besar bisa bertemu dan saling mengenal.
Jika ada sesuatu yang layak untuk dikenang di dunia luar, itu adalah kedua saudaranya yang menjadi orang kepercayaannya. Selain mereka, Yi Feng tidak berniat menginjakan kaki di dunia persilatan lagi. Ketika kedua saudara itu bertemu lagi suatu hari nanti untuk minum dan mengobrol, mereka akan berpisah dan pensiun ke pegunungan, tanpa penyesalan dalam hidup mereka. Melihat senyum lega Yi Feng, Nona Bai tahu bahwa tak perlu banyak bicara. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, mereka telah lama selaras satu sama lain. Menyaksikan matahari terbenam, keduanya berjingkat-jingkat, dan bayangan putih berjalan menembus hutan dan menembus awan, ditemani burung-burung yang kembali ke halaman. Tak lama kemudian, asap mengepul dari tungku masak. Bahkan dengan makanan sederhana, mereka merasa puas. Desa pegunungan yang terpencil itu seindah lukisan, dan pasangan abadi itu tidak peduli dengan dunia persilatan. Pegunungan dan sungai di sini begitu damai, bak surga, memungkinkan keduanya menikmati waktu yang damai dan tenang. Namun, dunia luar sudah berlumuran darah, dunia seni bela diri bergejolak, dan istana pun bergejolak. Kedua dinasti besar itu berseteru tanpa henti, kerusuhan menyebar ke kerajaan-kerajaan tetangga. Pembunuhan dan pembunuhan massal menjadi hal biasa, bahkan keluarga kerajaan dari berbagai bangsa pun bergejolak. Seolah-olah perang besar akan segera dimulai. Sebuah desa pegunungan kecil, yang terletak di antara kedua dinasti, tersembunyi di lembah pegunungan yang terpencil. Meskipun tanahnya tandus dan biasa-biasa saja di dunia sekuler, desa itu menjadi surga bagi mereka yang diburu. Suatu hari, di siang hari, Yi Feng dan Nona Bai menyelesaikan pelajaran mereka dan berpisah di gerbang sekolah. Kehidupan mereka telah lama menjadi rutinitas. Nona Bai, seperti biasa, kembali ke halaman untuk memasak, sementara Yi Feng mencari makanan buruan untuk menambah cita rasa makan siang sederhana mereka, sebuah kebahagiaan dalam hidup. Saat ia terbang menembus awan, ia tiba-tiba merasakan pertempuran berdarah di sebuah lembah puluhan mil di luar desa. Menggunakan indera spiritualnya, ia melihat seorang pemuda dikelilingi oleh puluhan orang. Setelah lama meninggalkan dunia seni bela diri, Yi Feng sudah lelah dengan pertumpahan darah dan pertikaian, tetapi melihat pria yang dikelilingi sendirian itu mengingatkannya pada masa lalunya sendiri. Pemuda itu berada di ujung kekuatannya, namun para pengejarnya masih kejam. Adegan itu sangat mirip dengan saat Yi Feng di tebing jiwa yang patah. Akhirnya, ia tak kuasa menahan rasa iba dan turun ke lembah untuk membantu. Meskipun tak bersenjata, ia memancarkan penguasaan yang mengerikan. Berbalut jubah putih, ia memiliki sikap yang tak tertandingi. Ia berdiri di hadapan si pembunuh, memaksa situasi menjadi hening. Dengan beberapa jentikan jarinya, energi pedang yang mendalam melintasi lembah, menghancurkan gunung dan memecahkan batu dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam hitungan detik, Yi Feng telah membalikkan keadaan, membunuh para penyerang brutal itu. Tindakan seperti itu mengejutkan pemuda yang terluka parah itu. Saat Yi Feng hendak terbang, menyelamatkan nyawa tanpa meminta imbalan, meninggalkan jejak, jasa-jasanya tersembunyi, sikapnya menjadi bukti kehebatannya. Pemuda itu terbangun, mengepalkan tinjunya dengan kagum. Senior, terima kasih banyak, senior. Tolong tinggalkan nama Anda. Saya akan membalas budi Anda dengan setimpal di masa depan. Mendengar suara di belakangnya, Yi Feng tidak ragu. Entah itu rasa terima kasih atau membalas budi. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia hanya ingin menikmati ketenangan saat ini bersama orang-orang terpenting. Kecuali beberapa saudara, ia tidak ingin terlibat dalam hubungan sebab akibat dengan siapapun. Ketenaran dan kekayaan bagaikan awan yang melayang, dan kemuliaan serta kekayaan hanyalah debu. Ia telah lama melihat dunia. Tidak ada yang seberharga persahabatan sejati. Ini hanyalah pertemuan tak terduga. Pertemuan tak terduga adalah akhir yang terbaik. Memikirkan hal ini, Yi Feng mempercepat lajunya dan terbang menjauh. Ia menemukan beberapa buruan di sepanjang jalan dan kembali ke halaman desa pegunungan. Meskipun sosoknya telah lama berada di awan dan menghilang, pemuda yang mendongak itu tampak lebih hormat, dengan sorot mata penuh semangat, dan mulutnya gemetar serta bergumam. Dengan kultivasi dan sikap seperti itu, dia benar-benar seorang guru pertapa. Akan menjadi berkah bagi rakyat jelata untuk mendapatkan bantuan dari guru ini. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Kehidupan di desa pegunungan kecil itu tetap damai. Yi Feng dan Nona Bai sudah lama terbiasa. Pagi hari mereka mengajar, sore harinya mereka bercocok tanam. Mereka pergi keluar bersama dan pulang bersama. Menikmati hidup yang riang dan tanpa beban. Yi Feng sudah lama melupakan kejadian sebelumnya. Ia pikir hidup akan tetap damai selamanya. Tak disangka, pemuda yang telah diselamatkannya telah kembali ke desa, membawa berbagai hadiah dan membungkuk hormat dengan ekspresi tulus. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku, senior. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan sebagai balasan, jadi saya hanya bisa memberikan sedikit tanda terima kasih. Saya harap Anda mau memaafkan saya jika ini menyusahkan saya. Melihat pemuda yang membungkuk di pintu, Yi Feng mendesah pelan. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang sedang tersenyum.
Meskipun Yi Feng benci diganggu ketenangannya, ia tak bisa membentak pria itu dengan keras, terutama karena ia begitu berterima kasih dan sopan, yang membuatnya semakin malu. Setelah mempertimbangkan sejenak, Yi Feng menolak dengan sopan. Ini hanya bantuan kecil. Kau tak perlu melakukan ini. Lagi pula, aku ini orang desa. Harta karun dan benda-benda spiritual berharga ini tak berguna bagiku. Rumahku yang sederhana ini tidak menyediakan teh atau anggur berkualitas, jadi aku tak akan menahanmu di sini. Tenang saja. Setelah mengucapkan kata-kata lembut itu, Yi Feng berpamitan dan menutup pintu. Ia menyelamatkan pria ini karena rasa kasihan sesaat, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia tak ingin bergaul dengan orang luar dan mengganggu kehidupannya yang damai. Sekalipun ia hanya menolak dengan sopan, sikapnya tegas. Tentu saja, pemuda itu pasti sudah menyerah. Membayangkan menyelamatkan seseorang yang menyebabkan masalah seperti itu membuat Yi Feng merasa sangat menyesal. Ia duduk di halaman, tenggelam dalam pikirannya. Tanpa diduga, pemuda di luar pintu memanggil lagi. Senior, senior, aku datang ke sini dengan rasa terima kasih yang tulus. Aku sungguh terkesan dengan karakter muliamu. Jika kau bersedia keluar dari pengasingan untuk membantu, aku bersedia menyetujui persyaratan apapun. Mendengar suara cemas itu, Yi Feng mendesah pelan. Ah, dunia persilatan adalah dunia yang penuh konflik kepentingan. Bertarung dan membunuh, yang kuat berkuasa. Yi Feng telah melihat terlalu banyak pertikaian duniawi ini, dan telah mengalami terlalu banyak. Ia lelah karenanya. Apa gunanya berjuang tanpa henti demi ketenaran dan kekayaan? Sekalipun seseorang benar-benar mencapai dominasi, pada akhirnya ia tak lebih dari tumpukan tanah. Bahkan dengan gerbang besi, seseorang tetap membutuhkan sepotong roti tanah. Yi Feng telah mengalami terlalu banyak, telah melihat semuanya, dan tak tergoyahkan oleh tawaran apapun. Di matanya, selain Nona Bai dan saudara-saudaranya, tak seorang pun atau apapun di dunia ini yang berarti. Hatinya setenang air, tetapi di luar pintu, godaan dan tawaran tak ada habisnya. Senior, asalkan kau keluar dan membantuku, aku akan melakukan apa saja. Meskipun pria itu sebelumnya sopan, kini ia tampak agak berisik. Kesabaran Yi Feng akhirnya habis, dan ia tak mau repot-repot berbicara dengannya lagi. Dengan jentikan lengan bajunya, aliran energi spiritual memancar. Di bawah kendalinya yang luar biasa, kekuatan spiritualnya berhembus bagai angin, dan suara berbagai kotak hadiah berjatuhan terus terdengar. Kemudian, dengan bunyi, gedebuk pemuda itu juga jatuh ke tanah. Beberapa suara dentuman teredam pun terdengar. Bang, bang, pemuda itu memukul tanah beberapa kali dengan enggan sebelum mendesah dan pergi. Nona Bai tentu saja menyadari semua keributan ini, tetapi ia tidak bertanya lagi. Ia berjalan keluar dengan tenang dan duduk di sebelah Yi Feng, lalu menatapnya dengan senyum tipis. Tidakkah kau ingin menjelajah dunia? Apakah kau benar-benar rela melepaskan semua kesenangan duniawi? Mendengar ini, Yi Feng tersenyum dan menggenggam tangan Nona Bai. Dunia ini bagaikan awan yang melayang bagiku, dan kekayaan, ketenaran, dan harta juga bagaikan asap. Aku puas bertemu denganmu di kehidupan ini. Sekalipun ada 3.000 sungai, aku hanya meminta 1 sendok. Jika ada yang bisa membuatku menginjakan kaki di dunia ini, kecuali mengajakmu mengunjungi saudara-saudara itu. Kalau tidak, aku lebih suka hidup tenang yang kumiliki sekarang. Beberapa kata sederhana ini penuh ketulusan. Nona Bai tidak bertanya lagi, tersenyum, dan mengangguk. Tatapan lembut di antara keduanya berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Setelah itu, pemuda itu terus datang, setiap kali membawa hadiah yang semakin berharga. Selama 5 tahun terakhir, ia telah berkunjung tak kurang dari 7 atau 8 kali, dan Yi Feng tak pernah ragu. Setelah upaya berulang kali sia-sia, pemuda itu menyerah, mendesah, dan pergi. Yi Feng menghela napas lega, percaya bahwa ia akhirnya bisa menjalani hidup yang damai. Ia mulai berencana untuk membawa Nona Bai kembali bersamanya untuk bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, membayangkan kegembiraan reuni mereka. Aku yakin Erpang akan menikmati minuman yang enak kali ini. Aku ingin tahu bagaimana kabar Dabai. Sedangkan untuk orang itu, mungkinkah dia sudah punya keluarga? Mendengar cerita Yi Feng, Nona Bai menjadi penasaran tentang mereka, dipenuhi dengan antisipasi untuk perjalanan panjang pertama mereka setelah bertahun-tahun. Saat keduanya mengobrol, desa pegunungan kecil itu menyambut sekelompok pengunjung yang tak biasa. Aura mereka tak terduga, tak terdeteksi oleh penduduk desa. Dalam sekejap, mereka melintas di depan gerbang halaman, melepaskan gelombang energi spiritual yang membuat dedaunan berhamburan kemana-mana. Seketika, Yi Feng dan Nona Bai mengerutkan kening. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.